Jika hanya sekedar memasukkan nilai ke dalam rumus yang sudah tersedia, pasti perkara gampang dong ya menyelesaikan contoh soal matematika ekonomi ini. Namun, ada kalanya contoh soal memaksa kita memodifikasi rumus dasar untuk menyelesaikan contoh soal tersebut. Biasanya ketika kita tidak berhasil menyelesaikan soal yang diberikan, maka disitulah titik jenuh kita dimulai. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena itulah yang akan saya bahas di dalam video ini. Halo teman-teman, saya Fidrianingsih, selamat datang di channel saya. Di channel ini saya akan membahas berbagai contoh soal penerapan matematika di dalam ekonomi. Dan tak hanya itu, di sini teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu bermanfaat lainnya tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami. Dijamin teman-teman gak bakalan rugi follow channel ini. So, tunggu apa lagi? Langsung klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya sekarang. Oke, terima kasih. Sekarang kita kembali ke topik. Sesuai judul video kali ini, kita akan membahas penerapan konsep banjar dan deret dalam ekonomi, khususnya cara menghitung besaran bunga pinjaman. Di sini saya punya 3 contoh soal berbeda. Yuk langsung kita eksekusi aja. Oke teman-teman, fokus kita kali ini adalah bagaimana cara mudah menghitung bunga pinjaman. Namun di kesempatan kali ini kita tidak hanya akan membahas bagaimana cara menghitung bunga pinjaman, melainkan juga bagaimana cara mengetahui durasi pinjaman itu sendiri. Di sini saya punya 3 contoh soal, 2 diantaranya adalah bagaimana cara menghitung besaran bunga pinjaman, sedangkan yang satunya lagi bagaimana cara menghitung lama atau durasi pinjaman. Kita lihat dulu contoh soal yang pertama. Rati melakukan peminjaman uang di bank sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 5 Juni 2022 dan akan dikembalikan pada tanggal 5 Maret 2023 dengan bunga sebesar 12%. Pertanyaannya, berapakah jumlah total pinjaman yang harus dibayarkan oleh Rati ke bank pada tanggal 5 Maret 2023 tersebut? Kita tulis dulu yang diketahui di dalam soal. Jumlah pinjaman di sini adalah sebesar 5 juta rupiah, kita lambangkan dengan huruf P atau pokok pinjaman. Berikutnya, lama pinjaman di sini adalah 9 bulan atau 3/4 tahun. Dan kita lambangkan dengan huruf T yang menyatakan tahun. Kenapa di sini kita tulis 9 bulan? Karena lama pinjaman Rati tidak sampai 1 tahun, melainkan hanya 9 bulan. Di sini kira-kira teman-teman udah tahu bagaimana cara menghitung dari mana dapat angka 9 bulan ini? Oke, jadi tadinya Rati mulai melakukan pinjaman pada 5 Juni hingga 5 Maret. Jadi dari 5 Juni ke 5 Juli itu dihitung 1 bulan. Oke, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, sampai tanggal 5 Maret tersebut berarti Rati sudah melakukan peminjaman selama 9 bulan. Sampai akhirnya jatuh tempo pembayaran. Nah, di sini 9 bulan karena kurang dari setahun, sementara angka yang kita gunakan adalah tahun, berarti angka 9 bulan ini kita konversikan ke dalam tahun. Diperoleh 3/4 karena di sini 9 bulan dibagi per 12 bulan, maka diperolehlah hasilnya 3/4 tahun. Berikutnya bunga pinjaman. Bunga pinjaman di sini 12%. Nah, untuk memudahkan kita nanti menghitungnya, maka kita desimalkan dulu 12% ini menjadi 0,12 dan kita lambangkan dengan huruf R. Pertanyaannya, berapakah total pengembalian yang harus dibayarkan ke bank oleh Rati? Oke, penyelesaiannya di sini kita menggunakan rumus I sama dengan P dikali R dikali T. Mari kita lihat keterangannya. I artinya interest atau bunga, sedangkan P adalah jumlah pinjaman atau dikenal juga dengan istilah pokok pinjaman. Sedangkan R merupakan persentase bunga pinjaman per tahun dan T adalah lama pinjaman yang dihitung dalam bentuk tahun. Nah, jadi untuk menghitung besaran bunga pinjaman, maka caranya adalah dengan mengalihkan jumlah pinjaman dengan persentase bunga pinjaman dan juga lama pinjaman itu sendiri.
Langsung kita implementasikan ke dalam rumus. I sama dengan P dikali R dikali T sama dengan 5 juta dikali 0,12 dikali 3/4, maka diperoleh 450.000. Nah, sampai di sini apakah tugas kita sudah selesai? Belum, ini baru 80%, karena pertanyaannya adalah berapakah total pinjaman yang harus dikembalikan oleh Ratih ke bank? Caranya adalah dengan menambahkan jumlah pokok pinjaman dengan bunga pinjaman. Berarti 5 juta rupiah ditambah 450.000 rupiah menjadi 5.450.000 rupiah. Nah, inilah yang akan dibayarkan oleh Ratih ke bank pada tanggal 5 Maret 2023. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, hampir sama, mungkin ini sedikit lebih mudah. Oke. Adi meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah selama 10 bulan dengan besaran bunga adalah 15% per tahun. Pertanyaannya, berapakah jumlah yang harus dikembalikan oleh Adi? Di sini sudah dihitung langsung berapa bulan yang dipinjam. Kita tulis lagi yang diketahui di dalam soal. Pokok pinjaman adalah sebesar 2 juta rupiah, persentase bunga 15% per tahun atau 0,15. Lama pinjaman adalah 10 bulan, berarti 10 per 12 sama dengan 5 per 6 tahun, karena harus kita konversikan ke dalam tahun. Pertanyaannya, berapakah jumlah yang harus dikembalikan oleh Adi? Maka penyelesaiannya adalah tinggal memasukkan ke dalam rumus seperti soal yang pertama, yaitu I sama dengan P dikali R dikali T, yaitu 2 juta dikali 0,15 dikali 5 per 6, maka diperoleh nilai bunganya sebesar 250.000 rupiah. Maka jumlah yang harus dikembalikan Adi kepada bank adalah jumlah pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman, berarti 2 juta ditambah 250.000 menjadi 2.250.000 rupiah. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, bagaimana cara menghitung lama atau durasi pinjaman. Pada contoh soal ini kita sedikit melakukan perombakan terhadap rumus awal, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena kita tidak akan memodifikasi rumus awal, hanya dengan mencocokkan saja dengan komponen-komponen penyusun rumus tersebut. Oke, mari kita lihat contohnya. Badu meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan bunga sebesar 18% per tahun. Berapa lamakah Badu meminjam uang tersebut jika bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 270.000 rupiah? Kita tulis dulu yang diketahui di dalam soal. Jumlah pokok pinjaman adalah 1 juta, persentase bunga per tahun 18% atau 0,18, dan jumlah bunga adalah 270.000 rupiah. Pertanyaannya, berapa lama Badu melakukan pinjaman tersebut? Maka penyelesaiannya adalah dengan mengimplementasikan langsung ke dalam rumus awal. I sama dengan P dikali R dikali T. Maka karena nilai I atau nilai bunga sudah kita ketahui sebesar 270.000, maka langsung kita tulis 270.000 sama dengan 1 juta rupiah dikali 0,18 dikali T, karena di sini T belum diketahui. Maka 270.000 sama dengan 180.000 dikali T. Nah, berapakah nilai T ini? Cara mencari T adalah interest dibagi P dikali R, maka diperoleh 270.000 dibagi 180.000, diperoleh hasilnya di sini 1,5. Berarti durasi atau lama pinjaman Badu adalah 1,5 atau 1,5 tahun. Sekarang untuk membuktikan apakah jawaban ini sudah benar atau tidak, mari kita lakukan cross check ulang untuk mengujinya. I sama dengan P dikali R dikali T. Karena di sini nilai T sudah kita ketahui, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu P dikali R dikali T sama dengan 1 juta dikali 0,18 dikali 1,5, maka diperoleh hasilnya 270.000, dan ini sesuai dengan nilai bunga yang ada di dalam soal, maka jawabannya terbukti benar ya. Nah, seperti itu aja teman-teman. Kesimpulan untuk penjelasan saya di kesempatan kali ini adalah untuk menghitung besaran total pengembalian utang atau pinjaman adalah dengan cara menambahkan pokok pinjaman dengan bunga pinjaman.
Besaran bunga pinjaman diperoleh dengan cara mengalihkan pokok pinjaman dengan persentase bunga dan kemudian dikalikan lagi dengan lama pinjaman. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.